Nah, ini kali ini bikin mobil overland lagi, tapi bukan mobil overland biasa, mobil overland yang nantinya akan menemani Pak Maijen Nur, Muhammad Nur untuk melakukan survei di lapangan atau menemani kegiatan beliau. Sebenarnya Pak Pangdam ini sudah punya mobil dinas, cuman karena posisinya beliau itu di Pangdam 12 di Pontianak, areanya sampai dengan batas, itu kadang-kadang mobil dinas beliau Toyota Prado itu tidak support dengan kondisi alam yang ada di lapangan. Makanya beliau pakai mobil standarnya beliau, mobil pribadinya untuk dimodifikasi supaya bisa masuk ke medan-medan yang lebih off-road gitu. Makanya kita sedikit modifikasi, nggak banyak modifikasinya, hanya yang penting bisa support untuk kegiatan beliau. Apalagi besok mobil ini mau dites di Sumatera Selatan, ada kegiatan di sana bersama Pak Putranto juga. Mobil ini mau dites di sana. Mobil ini instan banget bikinnya. Mobilnya datang ke Jogja itu hari Kamis. Terus hari ini pagi ini, Senin pagi harus dikirim ke Jakarta. Makanya modifikasinya semaksimal mungkin karena kita hanya punya waktu 4 hari. Yang dilakukan adalah pertama masalah kaki-kakinya pakai bannya Maxxis Rider MT35 karena menyesuaikan kondisi. Distance beliau itu kalau kegiatan itu jauh gitu loh, ratusan kilo, tapi juga treknya off-road, jadi dipilihlah ban ini. Ini banyak awet, kuat, terus nyaman dipakai jalan raya, tapi dipakai off-road juga gripnya masih oke. Peleknya pakai dirty left yang beadlock, sangat dibutuhkan beadlock kalau masuk ke medan daerah sana, karena kita harus low pressure. Di sana itu hampir semua lahannya gambut. Jadi kalau kita terlalu pelan, mobilnya pasti masuk stuck lah. Harus kenceng, tapi harus ada grip, makanya harus ada beadlock, jadi biar bisa low pressure. Tentunya harus lift kit. Lift kitnya pakai tough dog adjustable sama per tough dog. Kita install karet-karet, kita ganti pakai Super Pro sekaligus caster correction kit. Lalu track bar kita ganti juga supaya kuat. Selain kaki-kaki, yang kita modifikasi adalah sektor bumper depan. Bumper depan kita pasang pakai ARB original. Ini bukan bikinan Metalcraft, hanya dimodifikasi sama Metalcraft. Pipanya yang sini dimajuin supaya 8274 bisa masuk dan tidak nabrak grill. Nah, kenapa harus 8274? Karena ya itu tadi, kadang-kadang mobil ini dipakai untuk narik mobil dinasnya dia, kadang narik double cabin, kadang-kadang rescue truck. Makanya yang support untuk kebutuhan itu adalah Warren 8274. Pasang lampu Pia LP570. Sebenarnya ini Pia ini salah masangnya, harusnya agak mundur dikit. Nanti kita akan revisi, agak mundurin dikit gitu. Terus antena rig kita pasang, ada radio komunikasi, sangat penting bagi beliau untuk komunikasi. Yang lain yang sempat kita pasang adalah roof rack. Roof racknya dari Metalcraft sama LED bar. LED barnya pakai rigid Industries yang 40 inch. Sama upgrade performance. Jadi mobilnya kebetulan kesini turbonya udah kondisinya 70%, makanya ganti sekalian, ganti G Turbo GT 300, knalpotnya free flow, boshbombnya juga udah kita upgrade. Cuman ternyata karena waktunya nggak sempat, nggak banyak kita nyalain, ternyata itu ada perbedaan kompresi antar silinder. Jadi mobil ini busnya nggak bisa ditinggiin dulu. Nanti pulang dari Sumatera kita akan revisi lagi. Sama maticnya harusnya di flashing, belum sempat flashing. Mobilnya sudah cukup oke, tapi cukup bisa untuk kerja besok. Oh ya, satu tips, kalau kita lift kit, kita harus turunin karet stopper sama bracket stabilizer depan. Jadi teman-teman kalau 80 series, kalau lift kit, karet stoppernya harus diturunin, bracket stabilizernya harus diturunin. Kalau enggak, nanti kalau buat off-road, kopelnya bisa mentok stabilizer gitu. Bumper belakangnya kita pasang made in Metalcraft
karena pesanan ARB kita masih antri. Metalcraft bentuknya mirip dengan ARB, ban serepnya kita pasang di sebelah kiri supaya kalau kita ngambil ban serep itu jalan kita kan setir kanan nih, itu nggak beresiko gitu loh. Jadi pasang di sebelah kiri, yang kanan pasang air bersih sama tangki solar karena perjalanannya jauh di sana. Knalpot 3 inch, nah bempernya gini ya. Sementara untuk hasil 4 hari kerja kita ini dulu kita setup semaksimalnya dulu, ini begini. Nanti habis ini kita akan terusin proyeknya, masang locker depan belakang, terus awning, inverter, double aki, dan lain-lain yang support untuk kegiatan beliau. Jadi harusnya ini sudah menjadi satu mobil yang bisa menemani tugas beliau di kondisi alam daerah Kalimantan Barat. Nah, nanti dicoba di Batu Raja minggu ini untuk kegiatan juga. Terus kita evaluasi dan kita lanjutin modifikasinya. Oh ya, 80 series itu usia mesinnya udah 25 tahunan lah. Udah mulai, kondisinya udah mulai berkurang dari normal. Misal turbo itu udah 70%, 75%, tergantung sama maintenance sih. Ada yang bagus banget tapi jarang. Terus bos pom dalamnya sudah kemakan, rotor headnya sudah rusak. Berawal dari situ otomatis tenaga juga sudah turun kan. Nah, kita bisa sekaligus ganti turbo, sekaligus benerin bos pom, ya sekaligus kita upgrade. Upgrade itu ada stage 1, ada stage 2, ada stage 3 gitu. Tapi yang untuk kebutuhan harian ini stage 1 cukup, stage 2 lebih bagus. Stage 1 itu apa ya? Kalau kondisi turbo kita itu masih 80%, kita bisa nggak usah ganti turbo, tapi bos pom kita benerin, kalibrasi, sama knalpot 3 inch, terus disetel nozzle-nya sama timingnya udah cukup, udah tenaganya udah oke. Kalau stage selanjutnya itu adalah ganti turbo. Turbo standar itu kalau beli sekitar 30 juta lebih dikit lah. Tapi turbo racing, G-Turbo GT300 itu cuma 37-an juta. Jadi mendingan G-Turbo sekalian gitu loh. Satu lebih awet long term, dan kedua busnya tinggi, dan dia yang paling utama adalah spoolingnya atau turbo ini bekerja di RPM lebih bawah. Jadi mobil bisa sangat lebih irit kalau kita ngegasnya pelan-pelan, anggang-anggang gitu. Tapi kalau di pol-polin dia bisa kita setup sampai dengan 2 bar. Kencang banget, torsi sampai sama HP-nya itu bisa naik 100% di atas dyno. Ini kita nanti hari ini kita dyno VX yang sudah stage 1 mau ke stage 2. Bedanya berapa HP? Nanti kita akan lihat punyanya Pak Edi sama Rinda. Itu udah pakai free flow, knalpot dan lain-lain. Kita akan dyno, terus besok kita ganti G-Turbo, kita akan dyno. Nah, selisihnya kan kelihatan gitu. Kalau ini G-Turbo stage 2 itu kampas kopling standar udah nggak kuat, pasti slip. Kalau stage 1 masih kuat. Nah, ini untung ini matic, cuman maticnya agak-agak nggak sehat gitu. Jadi harus kita flashing supaya kita bisa maksimalin boost turbonya. Nah, ngono. Terus kalau kebutuhan khusus racing-racingan, kita ada G-Turbo GT400. Itu turbonya gede banget, bisa sampai 2,5 bar. Bahkan ngomongnya G-Turbo itu 3 bar. Nah, itu buat seneng-seneng. Klaimnya itu torsinya naiknya sekitar 300%. Klaimnya dia. Sebenarnya penasaran pengen coba. Ada VX-nya Mbah Hidek, nanti kita coba buat ngetes G-Turbo GT400. Aku simpen satu tuh. Nah, ngono kuwi ceritane. Jadi sekaligus repair, mendingan beli yang kualitasnya lebih bagus banyak tapi harganya selisih dikit. Nah, kira-kira tipsnya untuk teman-teman yang seneng pakai Land Cruiser gitu. Nah, ternyata ini sudah dipasang double aki. Jadi kalau double aki VX biar enak, biar rapi, itu rumah akinya atau bracket akinya pakai punyanya VX Limited atau punyanya 24 valve. Jadi
kayak original gitu loh. Akinya pakai Amaron, yang sana Amaron juga, terus full akinya pakai military full aki ini, speknya 500 ampere, jadi support untuk winch ini. Ini winchnya belum dikancingin loh, nanti kita coba. Nah ini mesinnya sudah di-upgrade pakai turbo G-Turbo GT 300 sama knalpot 3 inch free flow, sama crossformnya dibenerin gitu. Oh iya, satu lagi, ini oil cooler. Ini adalah oil cooler matic eksternal dari Mishimoto. Ini fungsinya penting banget untuk mobil VX yang transmisinya automatic. Jadi dia mendinginkan suhu temperatur oli matic. Apalagi saya udah di-upgrade gini, kencang-kencangan ini sangat dibutuhin. Kenapa kok nggak pasang intercooler, pertanyaannya? Intercooler itu bagus, HP-nya pasti naik, tapi lagi-nya tambah. Mobil ini lebih sering dipakai untuk off-road, jadi speednya di medan off-road itu nggak mungkin tinggi, jadi intercooler pun kena anginnya nggak bakal banyak. Pertimbangan-pertimbangan daripada dia lag dan intercooler nggak begitu berfungsi optimal, mendingan nggak usah pakai intercooler gitu. Tapi kalau mobilnya sering pakai luar kota, dalam kota, tapi nggak pernah off-road gitu, intercooler dibutuhin. Karena ini busnya juga nggak tinggi-tinggi, cuma 1,5 bar. Dari normalnya yang harusnya 2 baran dikit gitu, tapi ini kita setup itu biar awet. Karena mobil di daerah banget, kadang-kadang solarnya juga solar biasa yang mereka pakai. Jadi ya udahlah, kita setup tenaganya naik cukup, tapi durability-nya masih bagus. Kalau mau nge-winch, ini kan monolever winch, ini saklar winchnya. Ini baru di terus ini lampu assembly switch. Assembly switchnya kok nggak nyala ya? Cut-off-nya mas coba. Itu cut-off-nya nomor 1+2. 1+2. 1+2 diputar. Lagi. 1+2. Oh, kan? Nah, oke. Sip. HP mesin udah nancing ya? Sampun. Nancing udah mas? Sampun pun tutup. Koyo. Oh ya, untuk stage 2 itu memang disaranin pakai radiator aluminium. Di-upgrade jadi pakai radiatornya aluminium yang koyoran. Itu better lah, lebih bagus. Seatbelt kak. Ini netizen. Ini VX bagus banget loh. Kilometernya masih 170 asli dan masih oke, tapi AC-nya kurang dingin. Ini kita coba dulu beda giginya. Oh, ini kurang narik mas.
clearance clap karena nggak begitu normal mesinnya.